Cerita kita ada di bangku sekolah Spentik Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bangku sekolah Spentik. Saya Muhammad Ranggasian Arka Sultan dari kelas 79. Nah, kali ini kita punya tamu spesial yaitu Kak Walda. Halo, jadi saya Walda Mufliha. Saya di sini sebagai alumni SMP Negeri 3 Makassar. Nah, jadi Kak Walda, jadi kita langsung ke pertanyaan aja kan ya? Boleh. Soalnya banyak juga, takutnya buang waktu. Oke. Kita ke pertanyaan pertama. Jadi, menurut Kakak, bagaimana tentang Indonesia cemas berhubung tema yang akan dibawakan adalah tentang Indonesia hari ini? Gitu ya. Jadi saya kepikiran, kalau Indonesia cemas itu kan awalnya saya mengingat Indonesia emas tahun 2045. Namun, dengan apa yang terjadi sekarang, berada di Indonesia dengan banyaknya isu-isu negara, mungkin mulai dari isu politik, isu pendidikan, itu malah membuat kita bukan menuju ke perubahan, namun menjadi Indonesia cemas dong. Iya sih ya, kayaknya aku agak lumayan setuju sama Kak Walda. Menurut saya tuh emang kayaknya Indonesia sekarang itu lagi jadi Indonesia cemas, bukan jadi Indonesia emas menurut saya. Ya, kita sekarang ke pertanyaan kedua. Menurut Kakak, kenapa sekarang Indonesia sedang panas-panasnya sih? Boleh kalau dari segi manapun ya, mau politik, bumi, cuaca, iklim, terserah Kakak aja. Mungkin kalau dari cuaca itu memang pemanasan global, namun kalau secara tadi yang kita bahas tentang perubahan, sekarang itu lagi maraknya hak-hak bersuara kita itu dibungkam. Sebenarnya ada banyak orang yang berpikir kritis, namun mereka memilih diam. Karena mungkin mereka bakal pikir kayak, pasti kita akan kalah dengan kekuasaan seperti itu. Jadi itulah yang membuat Indonesia semakin panas. Selain karena panasnya cuaca, juga panasnya sistem-sistem yang ada di Indonesia ini. Waduh, bahaya memang kayaknya ya akhir-akhir ini. Tentu bahaya banget. Banyak banget kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga pemirsa. Nah, kayaknya nih Kak, kira-kira kenapa banyak anak-anak yang mulai membantah bahkan membentak orang tuanya? Kira-kira apa sih yang ngebuat mereka bisa gitu loh, berani? Itu bisa dibilang, saya juga sebagai remaja ini merasa teman-teman saya seperti itu, namun saya tidak bisa berpikir bahwa itu adalah di bawah kendali dari parenting atau ajaran orang tuanya mereka seperti apa begitu. Kenapa ya bisa ada perubahan yang sangat drastis? Bahkan guru-guru saya juga itu berpikir bahwa apa ya namanya Gen Z sudah remaja sekarang memiliki perubahan yang sangat drastis, mulai dari etika, kode etik, seperti membantah. Saya tidak tahu persis apa penyebabnya, dan bisa terjadi karena pengaruhnya gadget. Dan mereka menyepelekan bahwa kita harus menghormati orang tua, kita harus peduli sama mereka, seperti itu. Mungkin pengaruh internet ini sangat berbahaya untuk kita juga. Iya, ini kan emang lagi bagus-bagusnya teknologi seperti TikTok, media sosial kan. Mungkin ada beberapa konten yang negatif yang lewat di FYP mereka yang ngebuat otak berpikir mereka itu menjadi tidak jernih kembali. Ya, aku setuju banget sama Kak Walda. Kalau kayaknya kita itu harus kurang-kurangin untuk nonton TikTok begituan deh. Kita harus mulai belajar kalau untuk mencintai orang tua itu bukanlah hal yang susah, tapi sangatlah mudah. Cukup buat mereka bahagia ya. Izin menambahkan ya, saya teringat bahwa mungkin kebiasaan mereka ke teman-teman itu kayak kan kita kalau sebaya itu kan santai aja begitu, kayak nggak apa-apa seperti ini. Tapi mungkin kebiasaan yang kurang sopan itu dibawa ke orang tua, padahal itu seharusnya tidak boleh teman-teman. Kita tidak boleh menyamakan bagaimana perilaku kita ke teman-teman dan ke orang tua. Bener banget sih. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat, oke? Nah, menurut Kakak,
bagaimana tentang anak-anak Indonesia yang mulai menyepelekan upacara, UUD, Sumpah Pemuda, dan lain-lainnya? Gimana nih menurut kakak? Wah, sumpah di sekolah kakak pun jujur ya, tanpa menyebutkan nama sekolah kakak itu, saya rasa saat upacara mungkin ada banyak sekali teguran. Misal teguran pertama, kedua, bahwa ini pembina upacara mungkin lagi menerangkan dan mereka itu ribut seperti itu. Itu artinya mereka menyepelekan bahwa upacara itu sebenarnya kita diam, kita mendengarkan dengan hikmat. Penyebab khususnya itu ya seperti yang tadi kita bahas, yaitu etika, gadget, bahwa mereka tidak menanamkan di dirinya itu bernasionalisme seperti itu. Iya sih, jujur kalau dari point of view dari aku, emang kelihatannya begitu. Mereka itu kayak menyepelekan hal yang udah susah payah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan di masa lalu. Kayak Soekarno yang sudah capek-capek bahkan sampai diculik, tapi akhirnya bisa membawa kemerdekaan ke Indonesia. Mereka tidak bisa memahami mungkin pada saat jam pelajaran atau bahkan sisi positif intern yang kita bisa lihat para pahlawan bagaimana perjuangannya, bahwa kita bisa menanamkan seperti ini. Walaupun saya biasa merasa mungkin agak lelah upacara, tapi saya berpikir pahlawan dulu itu lebih lelah mereka berperang seperti itu. Iya, mungkin kadang-kadang kalau lagi lagu apa lagi namanya? Hening Cipta. Oh iya, Hening Cipta. Ya, Hening Cipta tuh pasti kadang-kadang terharu nggak sih, kayak begitulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Sekarang, Gika, gimana nih menurut kakak tentang judul dan narkoba? Dan banyak yang mengikuti dan memakainya. Kira-kira gimana nih? Kalau menurut pendapat saya, itu adalah hal yang negatif yang seharusnya mungkin tidak diketahui atau tidak dinormalisasikan di para kita remaja. Namun saya melihat asli nyatanya ini judul jadi online ini ada maksudnya saya melihat bahwa mereka di HP-nya karena gampang sekali aksesnya untuk kita mengakses judul tersebut. Itu adalah hal yang sangat negatif dan barangkali beberapa orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya menggunakan hal tersebut seperti itu. Dan mereka ketagihan. Bahkan saya tidak habis pikir, ternyata sekarang begituan dianggap normal ya. Padahal kita ini masih seharusnya status pelajar dan sudah mengenal hal-hal seperti itu. Yang kedua tadi narkoba ya. Narkoba kan mungkin sekarang penjualan dan penyebarannya itu sudah sangat gampang. Jadi perlunya lagi kita mengingatkan teman-teman sendiri, apalagi teman-teman sebaya, kalau kita lihat mereka melakukan judi online atau narkoba, kita ingatkan dan ataupun kita langsung saja bilang bahwa seperti ini dampak negatifnya. Iya benar banget. Kalau nggak salah pernah dengar-dengar remaja itu kadang suka banget dijadikan incaran penjual narkoba untuk dijadikan budak menjual narkoba. Nanti imbalannya akan dikasih uang. Padahal kan itu mereka pas udah tahu ya kalau itu tuh nggak baik untuk orang yang beli ataupun mereka sendiri. Tapi mereka tetap ngelakuin dan kayak kenapa mereka nggak mikir dulu sebelum melakukannya? Itulah kita sebagai remaja harus punya pendirian, kita harus punya jati diri supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan orang, apalagi dengan imbalan yang besar tersebut. Dan juga yang kedua, kita harus jaga pergaulan terutamanya, jangan sampai ada teman kita yang sudah melakukan hal tersebut, namun dia ikut menyeret kita ke dalam hal tersebut. Benar banget. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ya. Menurut kakak, gimana nih tentang banyak siswa-siswa yang telah melawan gurunya dari segi media sosial, fisik maupun lisan nih? Nah itu yang tadi kan guru itu orang tua kita di sekolah juga. Sekarang ada banyak sekali remaja yang namanya tidak mengenal kode etik ataupun etika di dalam lingkungan sekolah ini. Yang bagaimana mungkin penyebabnya itu dia terlalu kebiasaan atau menganggap remeh etika yang dia tanamkan ke temannya dan etika yang dia tanamkan ke guru seperti itu. Dan dia mungkin juga menganggap bahwa oh guru saya ini bisa dianggap teman. Memang ada guru yang bisa dianggap teman, namun kita juga perlu tahu batasan bahwa dia itu adalah guru kita. Bener banget. Padahal mereka udah tahu guru itu rela banget ngajar kita, padahal gajinya itu bisa dibilang kecil. Iya. Dia rela mengajar kita tanpa rasa ngeluh sama sekali. Mereka pasti ngajar kita, ngedukung kita, tapi
kita kayak seperti tidak ada rasa terima kasih. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Menurut kakak, mengapa cara mengajar guru Indonesia sekarang yang dulunya tegas dan keras, sekarang menjadi lembut, yang menyebabkan siswa dan siswi sekarang menjadi gampang untuk melawan? Ini sidungnya, saya tidak tahu bagaimana sistem mengajar guru sekarang, namun memang dilarang adanya kekerasan. Yes. Tapi selama saya di SMA, guru-guru itu lebih tegas. Maksud saya bukan yang terlalu lembut banget. Namun kita lebih fokus ke siswanya, bagaimana mental mereka menganggap sikap guru tersebut ini. Mungkin ada mental siswa yang gampang baper atau baperan lah kalau guru marah-marah, padahal hal tersebut adalah hal wajar. Seperti itu. Iya sih, kadang-kadang ada anak baper yang kadang-kadang kalau mereka dikerasin untuk pendidikan mereka sendiri dimasukkan ke dalam hati. Nah, habis itu habis itu diviralkan ke media sosial dan guru yang salah, padahal tindakan anak tersebut atau siswa tersebut yang seharusnya perlu diintrospeksi. Sekali itu. Jadi kita tidak boleh menganggap semua guru itu keras, teman-teman. Guru itu hanya ingin melihat yang terbaik untuk siswa-siswanya. Benar banget. Oke, sekarang kita ke pertanyaan 9. Menurut kakak, gimana tentang ketidakseriusan siswa dan siswi untuk belajar yang diberikan ataupun yang dijelaskan oleh guru? Jadi ini kita lebih ke gurunya atau siswanya? Ini lebih ke siswanya, Kak. Siswanya? Ya, kenapa dia nggak serius banget dalam pelajaran? Kita bahas dulu, mungkin ada beberapa latar belakang siswa itu yang menganggap bahwa nanti orang tuanya mereka yang aturkan bagaimana mereka. Iya, jadi parah banget. Menurut dari pengalaman saya sama teman-teman saya, ada teman saya yang dia datang sekolah itu hanya untuk absen, tugasnya diabaikan, pelajarannya diabaikan, yang jelasnya dia datang sekolah karena dia masih bergantung sama orang tuanya. Padahal kita ini remaja, kita tidak boleh sama sekali bergantung dari apapun status orang tua kita, seperti itu. Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini itu kita harus siap untuk apapun yang terjadi ke depannya, dan langkah awal kita menuju hal tersebut yaitu belajar, pendidikan. Itulah pentingnya pendidikan. Iya. Dan anak-anak zaman sekarang itu beberapa dari mereka lebih pilih kegiatan-kegiatan yang bahkan mungkin dibilang tidak penting seperti itu dan menyampingkan pendidikannya. Itu. Iya. Jadi kita kembali ke mindset dan pencarian jati diri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 10. Menurut kakak, gimana tentang orang tua yang memaksakan anaknya untuk nikah muda? Wah, ini sebenarnya ada banyak faktor, yang mulai dari faktor budaya ataupun ekonomi. Benar. Tapi sekarang itu di Indonesia ada namanya perkawinan usia anak, yang dimana itu statusnya dilarang. Tapi di KUA itu ataupun di bawahnya semacamnya ada yang meloloskan perkawinan usia anak. Mungkin karena faktor budaya, tapi seharusnya ini yang lebih diedukasi itu orang tuanya. Karena kalau anak-anak menikah di usia muda itu mungkin dia tidak siap finansial, mental. Mungkin kalau dia nantinya menikah pasti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan itu akan merusak otomatis masa depan anak Indonesia seperti itu. Jadi perkawinan di usia anak itu sangat tidak disetujui oleh negara kita, dan apalagi aktivis-aktivis khususnya di Makassar itu kita lagi sosialisasikan bagaimana adanya pengurangan perkawinan usia anak seperti itu. Iya, orang tua itu tanpa sadar mereka menikahkannya tanpa berpikir lagi. Mereka tidak tahu bagaimana perasaan anak itu. Mungkin adakah orang yang lebih dicintainya sehingga dia merasa tertekan dan akhirnya mentalnya bisa rusak. Saya dulu ada dapat cerita dari kerabat saya. Jadi orang tuanya itu memaksakan anaknya menikah padahal dia itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, anaknya ini sebenarnya tidak mau. Tapi dia memilih diam karena dia takut istilahnya membantah sama keinginan orang tuanya. Jadi otomatis mentalnya lah yang terserang seperti itu. Jadi tolong orang tua di luar sana untuk bahwa usia perkawinan anak itu setahu saya itu 18 tahun, di atas 18 tahun. Oke. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan itu pertanyaan tentang anak-anak Indonesia.
Sekarang ayo kita alihkan pertanyaannya ke tentang alam Indonesia nih. Pasti kamu pecinta alam ini ya. Iya dong. Apalagi kan Indonesia alamnya itu dikenal sangat indah dan luar biasa. Indonesia katanya dikenal dengan paru-paru dunia ya. Benar banget. Oke. Namun menyedihkannya, sekarang banyak ini hutan-hutan yang ditebang. Iya. Padahal Indonesia itu banyak banget loh pohonnya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari tentang alam. Menurut kakak, kenapa sekarang keindahan alam Indonesia yang seharusnya dilestarikan, tapi banyak sekali petinggi-petinggi Indonesia menjadikannya tempat itu menjadi tempat bangunan seperti itu? Itu pasti karena faktor politik dan juga keegoisan mereka. Mungkin seperti hutan-hutan yang seharusnya masih bisa dilestarikan, di sana banyak flora dan fauna, tapi malah mereka tebang untuk dijadikan bangunan-bangunan, yaitu untuk apa? Untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang ya, seperti itu. Benar banget. Dan juga untuk menghasilkan pabrik-pabrik. Padahal sayang sekali. Ya mungkin kita perlu kesadaran untuk kedepannya, generasi-generasi selanjutnya, bahwa kalau memang ingin membuat sebuah bangunan, memilih hutan-hutan yang sudah tidak digunakan lagi, ataupun menanam kembali dan melestarikan pohon-pohon kembali. Bener banget. Kenapa mereka nebang gitu, bahkan mereka menghancurkan, padahal itu tempat tinggal untuk fauna-fauna dan untuk tempat tinggal untuk flora-flora, tapi mereka hancurkan. Sekarang ada banyak sekali kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Benar banget. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya, dari tentang alam. Terakhir. Iya, selalu sedikit banget nih pertanyaan tentang alam. Nah, menurut kakak, gimana tentang pilihan yang dipilih oleh Pak Prabowo tentang penebangan Raja Ampat? Tapi ya, saya juga itu kan beredar di sosial media. Saya rasa saya tidak setuju dengan hal tersebut, karena Raja Ampat itu tempat yang mau saya kunjungi. Seperti itu, dan itu saya lihat dari sosial media itu indah sekali. Jadi kalau itu mau dialihkan, saya sangat tidak setuju sih. Gimana kalau menurut kamu? Ya kalau menurut saya sih memang nggak boleh sebenarnya itu dihancurkan, apalagi itu memang udah ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kita tidak boleh mengubah-ubah ciptaan Tuhan untuk keegoisan sendiri atau untuk keuntungan diri sendiri, untuk keuntungan. Seharusnya kita menjaga, ataupun kalau memang difungsikan dengan baik tanpa harus merusak bagaimana sumber awalnya, bagaimana seharusnya Raja Ampat itu. Seperti itu. Ya, benar banget. Oke, sekarang kita alihkan pertanyaan ke pertanyaan politik. Oke, siap Kak? Siap ya? Bismillah aja. Oke. Menurut kakak, gimana tentang pemerintahan Indonesia yang mengambil tanah kosong sembarangan tanpa meminta izin kepada pemilik yang bahkan memiliki sertifikat tanah? Wah, itu sih seharusnya saya juga tidak setuju ya, dan itu menjadi perbincangan saya dan keluarga di rumah mulai dari tapi saya sebenarnya tidak terlalu, saya masih membaca kok bisa ya ada keluar aturan seperti ini, padahal kan yang berhak itu yang punya sertifikat. Benar. Seperti itu kan, kenapa mesti harus diambil negara? Iya, benar banget. Apalagi kan tanahnya kan pasti udah terdaftar Iya. Terdaftar di pemerintahan ya. Iya. Bisa banget diambil padahal udah punya sertifikat tanah yang udah resmi. Pasti banyak warga Indonesia itu yang sepertinya marah karena itu haknya, tapi dialihkan ke negara. Benar. Kita ke pertanyaan terakhir dari tentang politik. Menurut kakak, gimana nih tentang susahnya orang Indonesia sekarang yang susah mencari kerja dan gaji para pekerja keras yang di bawah UMKM? Nah, kita bahas, ingat-ingat yang pembahasan tadi ya. Kenapa orang Indonesia susah dapat kerja? Karena itu tadi, ada beberapa anak yang pas masih dia duduk di bangku pendidikan itu, dia menyepelekan pendidikannya. Makanya nanti di depannya itu, mereka susah dapat kerja.
Itu tadi faktor pertamanya, karena mereka tidak punya latar belakang pendidikan yang memadai untuk mendapatkan kerja yang seharusnya. Yang kedua, bagaimana pemerintahan Indonesia menanggapi ataupun menganggap seperti kayak pekerja gaji guru itu guru jasanya besar, seharusnya gajinya ditingkatkan dong. Malah tidak boleh disepelekan. Seperti itu, jadi kembali lagi bagaimana pemerintahan kita dan juga bagaimana sistem untuk agar pekerja-pekerja di Indonesia mendapatkan hak yang layak. Seperti itu, makanya banyak orang Indonesia itu untuk memilih kabur aja dulu karena mereka itu merasa bahwa oh, saya mungkin di luar negeri saya pasti akan mendapat gaji yang layak sesuai dengan kemampuan saya dibanding di Indonesia. Seperti itu. Saya juga sebenarnya berpikir seperti itu. Namun kita lihat, saya ingin melihat untuk beberapa tahun ke depan apakah saya memutuskan untuk tetap kerja di Indonesia ataupun keluar, seperti itu. Oke. Sepertinya ini sudah saatnya untuk penutupan ya. Nah, tapi saya ada pertanyaan untuk penonton sekalian. Gimana sih apa yang akan terjadi bila Indonesia tidak akan pernah berubah? Jadi sekarang marilah kita untuk menjaga kelestarian alam Indonesia serta anak-anak kita di masa depan. Oke. Nah, Kak, karena kan sekarang udah mau 17 Agustus. Iya, betul. Gimana kalau kita bantu untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia? Jadi, dalam hitungan ketiga kita sama-sama bilang merdeka. Oke. 1, 2, 3. Merdeka! Baiklah. Sekianlah dari kami Bangku Sekolah Spentik. Saya Muhammad Ranggasian Arka Sultan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.